Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran online mata pelajaran IPA di bab yang kedua, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Ya, minggu kemarin kita sudah ke perkembangbiakan pada tumbuhan, maka kita lanjut minggu ini ke perkembangbiakan pada hewan. Sebelum belajar, kita baca doa dulu. Baca doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Semoga kita ditambahkan ilmu yang bermanfaat, membawa berkah dunia dan akhirat. Ya, kita mulai ya. Sekarang kita ke sistem perkembangbiakan pada hewan. Nah, perkembangbiakan ada perkembangbiakan aseksual, ada perkembangbiakan seksual pada hewan, dan ada siklus hidup, dan ada teknologi reproduksi pada hewan. Nah, hewan ini dibedakan menjadi ada yang vertebrata dan ada invertebrata atau avertebrata. Nah, vertebrata itu berarti dia memiliki tulang belakang. Kalau invertebrata berarti tidak memiliki tulang belakang ya hewannya. Sekarang kita mulai ke perkembangbiakan aseksual pada hewan. Aseksual maksudnya adalah cara berkembang biak tanpa adanya peleburan antara sel gamet jantan dengan sel gamet betina. Nah, perkembangbiakan aseksual ini dapat dilakukan melalui bagian tubuh hewan. Yang pertama ada pertunasan. Jadi pertunasan ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya. Contohnya misalnya pada hidra dan obelia. Ini adalah hidra ya. Kemudian fragmentasi yang kedua, yaitu cara perkembangbiakan aseksual menggunakan fragmen atau potongan tubuhnya. Misalnya pada cacing planaria. Nah, ini misalnya seperti ini. Jadi ketika dibelah menjadi 3, akhirnya masing-masing menjadi tubuh yang baru lagi. Kemudian, jadi fragmentasi ini ada pematahan atau pemotongan tubuh induk melalui menjadi beberapa bagian. Kemudian ada regenerasi, jadi setiap potongan tubuh menjadi individu baru dengan menumbuhkan bagian yang tidak ada pada bagian tubuh yang terpotong. Kemudian yang ketiga ada partenogenesis, yaitu peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Jadi perkembangbiak partenogenesis ini adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara hewan betina memproduksi sel telur. Nah, sel telur ini nanti akan berkembang menjadi individu baru tanpa adanya proses pembuahan. Nah, contohnya misalnya ada pada lebah, kecoa, atau misalnya kutu daun. Jadi ketika terjadi meiosis yang kemarin ya, pembelahan sel, meiosis terjadi untuk gamet itu sel kelamin, maka yang sel telurnya ini akan mengalami partenogenesis yang akhirnya menjadi individu baru. Jadi kalau misalnya si ratunya menghasilkan sel telur, maka akan menjadi lebah pekerja. Nah, tetapi kalau misalnya dia mengalami mitosis, jadi yang sel telur ketemu dengan yang jantan, ketemu sperma, maka akan terjadi pembuahan, maka akan menjadi ratu yang baru. Jadi kalau yang lebah pekerja itu dia adalah berdasarkan hasil dari partenogenesis. Itu yang suka misalnya yang nyari nektar pada bunga, yaitu lebah pekerja ya. Kalau yang ratunya itu santai aja di sarangnya. Nah, ini adalah perkembangbiakan aseksual pada hewan. Jadi tanpa adanya peleburan antara sel gamet jantan dengan sel gamet betina. Kita lanjut. Bagaimanakah perkembangbiakan seksual pada hewan? Perkembangbiakan secara seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dengan hewan betina, sehingga terjadilah namanya fertilisasi. Fertilisasi merupakan peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Nah, fertilisasi antara sel sperma dengan ovum akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Nah, fertilisasi pada vertebrata dapat terjadi secara internal dan eksternal.
Internal itu berarti di dalam, dan juga eksternal berarti ada yang di luar. Vertebrata itu apa tadi? Hewan yang memiliki susunan tulang belakang. Nah, kemudian jadi fertilisasi internal itu adalah pembuahan yang terjadi di dalam tubuh hewan betina, sedangkan fertilisasi eksternal merupakan pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya. Jadi berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar berarti perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Misalnya apa tuh? Jadi ovipar ini kalau dia bertelur, jadi embrionya itu terdapat di dalam telur dan dikeluarkan dari tubuh induk. Jadi sebelum proses menetas dan melahirkan individu baru, maka embrio yang di dalam telur mendapatkan nutrisi di dalam telur. Jadi ada cangkang, jadi telurnya itu ada cangkangnya, kemudian ada membrannya, kemudian ada rongga udara yang berfungsi sebagai sumber oksigen, kemudian ada keping germinal atau zigotnya merupakan calon individu baru, kemudian ada kuning telur atau yolk, cadangan makanan bagi embrio, kemudian ada putih telur albumin sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan dan air. Kemudian ada kalazat, tali kuning telur berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada di bagian atas kuning telur. Misalnya hewannya apa yang berkembang dengan ovipar, yaitu ada ayam, ular, kura-kura, ikan, katak, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada vivipar, perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau beranak. Jadi embrionya terdapat di dalam rahim dan mendapatkan makanan dari induknya melalui tali plasenta. Setelah dilahirkan, anak hewan akan mendapatkan makanan berupa air susu yang dihasilkan oleh induk hewan betina. Nah, hewan vivipar merupakan hewan mamalia yang memiliki kelenjar susu yang akan menghasilkan susu sebagai makanan dan nutrisi untuk bayi hewan. Misalnya contoh hewan vivipar yaitu kucing, kelinci, sapi, dan sebagainya. Kemudian ovovivipar, jadi perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Jadi setelah cukup umur, embrio akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Jadi ovovivipar ini adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Jadi embrionya itu akan tetap tumbuh di dalam telur, tapi telurnya ini akan menetas di dalam tubuh induk, kemudian keluar dari tubuh induknya, tampak seolah induknya melahirkan. Contoh hewannya itu ada kadal, hiu, dan ada sebagian jenis ular. Nah, ini adalah perkembangan seksual pada hewan. Nah, kemudian di hewan ini ada yang namanya adalah siklus hidup hewan. Jadi siklus hidup ini adalah proses pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya zigot, tumbuh, kemudian dan mampu membentuk zigot kembali, itu namanya adalah siklus hidup. Nah, pada beberapa jenis makhluk hidup, selama siklus hidupnya terjadi perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Misalnya adalah pada hewan Aurelia sp atau ubur-ubur. Jadi pada siklus hidup ubur-ubur ada fase hewan dewasa yang disebutnya namanya adalah medusa. Nah, ini fase hewan dewasa medusa. Kemudian medusa jantan dan medusa betina ini akan melakukan perkawinan dan terjadilah namanya adalah fertilisasi yang akan menghasilkan zigot. Nah, zigot yang akan berkembang menjadi larva planula, kemudian menjadi polip. Ini larva planulanya ya. Kemudian menjadi polip, kemudian menjadi koloni polip. Nah, adapun dalam satu koloni polip terdiri dari bagian polip
yang berfungsi untuk mencari makan dan melakukan reproduksi. Jadi cara reproduksi yang dilakukan oleh polip ini dengan menggunakan tunas. Nah, tunas yang tersebut ini kemudian akan berkembang menjadi medusa muda, selanjutnya akan menjadi medusa dewasa. Nah, selain dari yang Aurilla sp ini, ada juga perkembangan hidup pada kupu-kupu yang disebut namanya adalah metamorfosis. Kemudian ada juga metamorfosis sempurna kalau yang kupu-kupu. Kemudian ada perkembangbiakan hidup pada katak, itu metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis ini adalah proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jadi, kenapa disebut metamorfosis sempurna? Karena tahapan metamorfosis yang setiap fasenya akan mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda. Kemudian metamorfosis tidak sempurna artinya adalah bentuk hewan muda akan mirip dengan hewan dewasa pada metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna berarti contohnya adalah kupu-kupu. Karena dia dari kupu-kupu ini akan berkembang dari telur menjadi ulat, kemudian menjadi lalu pupa, kemudian baru menjadi kupu-kupu dewasa. Sedangkan kalau metamorfosis tidak sempurna, misalnya adalah dari katak dari telur, kemudian jadi berudu, dan dari berudu jadi katak berekor baru menjadi katak dewasa. Jadi tidak ada bedanya, makanya disebut namanya adalah metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekarang kita ke yang teknologi reproduksi pada hewan. Jadi teknologi perkembangbiakan pada hewan ini dilakukan untuk tujuannya untuk menghasilkan hewan sesuai dengan sifat yang diinginkan. Selain itu dapat menghasilkan keturunan hewan dengan lebih mudah. Misalnya ada yang namanya inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau kawin suntik ini adalah proses pemasukan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Jadi spermanya dimasukkan ke betina, dari yang jantan ke betina. Jadi cara penerapan teknik inseminasi buatan yaitu dengan mengambil sel sperma dari pejantan yang unggul. Nah, sel sperma tersebut disimpan di dalam tempat yang steril dengan suhu yang sesuai sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam vagina betina. Nah, proses pemasukan sel sperma yaitu dengan membersihkan jalan masuknya sel sperma dengan menggunakan sarung tangan steril dan memasukkan sel sperma ke dalam vagina hewan betina menggunakan jarum steril. Nah, tujuan dari penerapan inseminasi buatan ini untuk introduksi atau penyebaran pejantan unggul di suatu daerah yang tidak memungkinkan untuk fertilisasi secara alami, serta pelestarian plasma nutfah ternak jantan yang diinginkan. Jadi contohnya misalnya ini adalah yang sapi ya. Sapi yang ada yang besar itu ya mungkin bisa dari inseminasi buatan. Kemudian yang kedua ada cloning. Cloning ini adalah teknik perbanyakan hewan dengan cara mengganti sel telur dengan sel somatis. Kemudian dikembangbiakan melalui pemberian kejutan listrik. Langkah-langkah dalam melakukan cloning yaitu mengambil sel sperma dari hewan jantan, kemudian dimasukkan ke dalam kultur. Mengambil sel somatis sel tubuh dari hewan betina, kemudian mengeluarkan nukleus sel yang haploid. Sel somatis dan sel sperma akan disatukan dengan sengatan listrik. Sel yang telah disatukan mulai melakukan pembelahan hingga menjadi embrio. Embrio dimasukkan ke dalam uterus hewan betina. Embrio ini akan berkembang menjadi hewan. Contohnya yang sudah terjadi ada namanya domba doli ya. Domba doli ini adalah contoh domba cloning. Nah, selesailah bab 2 kita tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan.
sudah selesai. Apabila tidak paham, silahkan kamu ulang lagi video ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa tetap terus untuk sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.